Dalam hidup, kita sering merasa kehilangan sesuatu atau seseorang. Ketika seseorang hadir dan membuat dunia kita terasa lebih terang, lebih hidup, kita dengan mudah mengira bahwa ia datang untuk menetap. Kita berharap ia akan selalu ada, mendampingi, menjadi bagian dari cerita yang tak pernah usai. Namun kenyataannya, tidak semua yang datang untuk tinggal. Sebagian hanya singgah, membawa pelajaran, menyentuh hati kita sejenak, lalu pergi. Dan kita, yang terlalu menggenggam, seringkali merasakan sakit yang dalam. Padahal, mungkin bukan kepergiannya yang menyakitkan, tapi ekspektasi kita sendiri yang tak sejalan dengan kenyataan. Inilah salah satu pelajaran penting dalam hidup. Dan dalam jalan pikiran seorang stoik, belajar menerima bahwa segala sesuatu bersifat sementara. Bahwa bukan kita yang mengatur dunia, melainkan hanya cara kita meresponsnya lah yang bisa kita kendalikan. Ketika kita mampu memahami ini, kita tak lagi bertanya, kenapa ia pergi? Melainkan, apa yang bisa kupelajari dari kehadirannya? Dan dari sana, lahirlah ketenangan. Selamat datang di arah mindset. Tempat kita belajar mengenali pikiran, meresapi hidup, dan berdamai dengan kenyataan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Hari ini, kita akan berbicara tentang sebuah pertemuan yang tak dimaksudkan untuk selamanya. Dia datang untuk mengajarkan, bukan untuk dimiliki selamanya. Ada satu kenyataan yang sering kita tahu, tapi enggan kita hadapi. Bahwa segala sesuatu bersifat sementara, kita tahu itu. Tapi entah kenapa, kita hidup seolah semuanya akan bertahan selamanya. Kita jatuh cinta dan percaya bahwa rasa itu tak akan pudar. Kita punya seseorang di samping kita, dan yakin bahwa ia akan selalu ada. Kita merasa bahagia, lalu diam-diam berharap, semoga perasaan ini tak pernah hilang. Kita tahu semuanya bisa berubah, tapi hati kita diam-diam menolak. Dan disitulah akar dari banyak luka bermula. Kita kecewa bukan karena dunia berubah. Kita kecewa karena kita berpikir dunia akan tetap sama. Padahal sejak awal, segalanya sudah memberi tanda bahwa tak ada yang abadi. Waktu berjalan, orang berubah. Bahkan perasaan yang katanya paling murni bisa memudar, dan dalam pandangan stoik, semua ini bukan bencana. Ini adalah bagian alami dari kehidupan, karena hidup memang tak dirancang untuk keabadian. Ia dirancang untuk perubahan, untuk pertumbuhan, untuk kehilangan, dan juga penerimaan. Ketika kita bisa menerima bahwa segalanya bersifat sementara, kita mulai mengalami perubahan besar dalam cara kita melihat dunia. Kita tak lagi menggenggam sesuatu dengan ketakutan. Kita memeluk, tapi tidak mencengkram. Kita mencintai, tapi tidak mengikat. Kita hadir sepenuhnya, tanpa menuntut agar semua tetap seperti ini selamanya. Tapi, aku tahu, itu tidak mudah. Ada orang-orang yang terasa begitu melekat. Ada momen-momen yang ingin kita bekukan selamanya. Ada rasa nyaman yang membuat kita lupa bahwa semua ini bisa hilang kapan saja. Namun justru karena sifat sementaranya itu, hal-hal menjadi begitu berharga. Kalau seseorang akan pergi besok, tidakkah kita ingin benar-benar hadir hari ini? Kalau tahu hari ini bisa menjadi kenangan esok hari, tidakkah kita ingin menikmatinya sepenuh hati? Kalau hidup ini sementara, tidakkah kita ingin mengisinya dengan makna, bukan sekadar keinginan yang tak ada habisnya? Bayangkan seseorang yang sedang duduk di tepi danau, menyaksikan matahari terbenam. Ia tahu, cahaya itu akan menghilang sebentar lagi. Dan justru karena itu, ia tak sibuk mengeluh. Ia tahu, keindahan ini bukan untuk digenggam, tapi untuk disyukuri. Begitu pula dengan hidup. Ketika kita sadar bahwa segalanya bisa berlalu, kita berhenti menuntut. Kita belajar menerima. Kita lebih tenang. Kita mulai paham bahwa bukan kepergian yang harus kita sesali, tapi ketidakhadiran kita saat hal itu masih ada. Banyak orang menyesal setelah kehilangan, tapi jarang yang benar-benar hadir saat masih memilikinya. Mereka terlalu sibuk memikirkan nanti, terlalu khawatir soal besok. Dan ketika sesuatu akhirnya pergi, barulah mereka sadar betapa berharganya itu semua kehidupan. Sadar akan kefanaan adalah kehidupan yang utuh. Itu yang diajarkan oleh para filsuf stoik. Bukan agar kita menjadi dingin, bukan pula agar kita menjauh dari rasa, tapi agar kita tidak diperbudak oleh keterikatan, agar kita bisa mencintai tanpa takut kehilangan, agar kita bisa hidup tanpa harus menggenggam semua yang tak bisa dipertahankan, karena pada akhirnya semua akan pergi, semua akan berubah. Tubuh ini, orang-orang yang kita cintai, harta yang kita kumpulkan, bahkan waktu yang kita miliki, semua akan habis,
Dan saat kita menyadari itu, bukan untuk menjadi murung, tapi agar kita lebih bijak dalam menggunakannya. Kita mulai bertanya pada diri sendiri, apa yang benar-benar penting? Apa yang ingin aku syukuri hari ini? Siapa yang ingin aku temui? Aku peluk. Aku ucapkan terima kasih sebelum semuanya berlalu. Bersikap stoik bukan berarti menjadi apatis. Bukan berarti kita berhenti mencintai, berhenti berjuang, atau berhenti merasa. Tapi justru sebaliknya, kita mencintai dengan sadar. Kita berjuang dengan ikhlas. Kita merasa, tapi tidak dikuasai oleh perasaan itu. Dan semua itu dimulai dari kesadaran sederhana, bahwa semua ini bisa berlalu. Dan karena itu, semua ini berharga. Jadi jika hari ini ada seseorang yang datang dalam hidupmu, nikmati kehadirannya. Jangan buru-buru memiliki. Jangan terlalu sibuk mengamankan. Lihatlah ia seperti matahari terbenam, indah, hangat, dan tak perlu selamanya untuk bermakna. Hidup ini bukan tentang menggenggam, tapi tentang mengalami. Dan ketika waktunya tiba, tentang melepaskan dengan hati yang tenang. Karena seperti yang sering dikatakan oleh para bijak, bukan apa yang kau punya yang menentukan hidupmu, tapi bagaimana kau memaknai apa yang datang. Dan bagaimana kau merelakan yang pergi. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, segala sesuatu bersifat sementara. Dan justru karena itu, segala sesuatu bisa menjadi halayak. Ada satu ilusi yang sering kali kita percayai tanpa sadar, bahwa jika seseorang hadir dalam hidup kita, maka ia adalah milik kita. Bahwa jika seseorang memilih untuk tinggal hari ini, maka ia akan tetap tinggal. Besok, kita merasa dekat, lalu mengira bahwa kedekatan itu akan bertahan. Kita merasa dicintai, lalu mulai menganggap bahwa cinta itu milik kita selamanya. Tapi nyatanya, kehadiran bukanlah kontrak kepemilikan. Seseorang bisa ada di sisimu hari ini, dan pergi esok hari tanpa penjelasan yang kau harapkan. Bisa tertawa bersamamu hari ini, dan dia membisu esok pagi. Dan ketika itu terjadi, kita sering kali merasa dikhianati. Mungkin bukan mereka yang berkhianat, tapi ekspektasi kita yang tak realistis. Kita sering lupa bahwa manusia adalah makhluk bebas. Bebas untuk datang, bebas untuk pergi, bebas untuk berubah pikiran, bebas untuk mencintai dan berhenti mencintai. Dan dalam pandangan seorang stoik, yang kita miliki bukanlah orang lain, tapi hanya respon kita terhadap kenyataan. Kita tidak memiliki siapapun. Kita hanya berbagi waktu, berbagi ruang, berbagi rasa. Namun begitu mudahnya kita terjebak dalam rasa memiliki. Kita menuntut kehadiran itu terus ada. Kita menggenggam erat karena takut kehilangan. Kita ingin agar orang yang hadir tetap seperti yang kita kenal di awal. Tak berubah, tak menjauh, tak berhenti memberi perhatian. Tapi kenyataan tidak seperti itu. Orang datang dan pergi. Perasaan tumbuh dan pudar. Komitmen pun bisa runtuh. Tak peduli seberapa kuat kita menjaga. Disinilah pelajaran pentingnya. Kita harus belajar mencintai dengan sadar, bukan dengan menggenggam. Mencintai tanpa memiliki. Menerima kehadiran seseorang sebagai anugerah, bukan sebagai hak milik. Kehadiran hanyalah momen, dan seperti semua momen, ia akan berlalu. Kita tidak bisa memaksanya tinggal, dan kita juga tidak bisa memastikan bahwa ia akan datang kembali. Seringkali, kita menderita bukan karena seseorang pergi, tapi karena kita yakin mereka adalah milik kita. Padahal tak ada manusia yang benar-benar bisa dimiliki. Cinta pun tidak, perhatian tidak, waktu tidak. Semua itu hanya bisa dinikmati saat ada, disyukuri selagi hadir, dilepaskan saat memang harus pergi. Ini bukan ajakan untuk menyerah pada hubungan atau menjadi dingin terhadap cinta. Justru sebaliknya, ini adalah ajakan untuk mencintai secara dewasa, untuk sadar bahwa setiap kehadiran adalah hadiah, bukan jaminan. Bahwa seseorang yang memilih hadir tidak sedang menyerahkan dirinya untuk kau miliki. Ia hanya memilih berjalan bersamamu. Selama jalan itu masih searah, dan ketika jalannya mulai berbeda, tugas kita bukan memaksa ia tetap tinggal, tapi mengucapkan terima kasih karena pernah memilih berjalan bersama. Dalam stoikisme, ada konsep amor fati, mencintai takdir. Bukan sekadar menerima, tapi mencintai kenyataan, termasuk kenyataan bahwa kehadiran tidak sama dengan kepemilikan. Kita belajar berdamai dengan ketidakkekalan. Kita belajar menerima bahwa bahkan cinta tak selalu bisa dipertahankan. Kehadiran itu indah, tapi ia tidak wajib. Dan karena itu, ia harus disyukuri. Bukan dituntut, ia harus dinikmati, bukan dikekang. Pernahkah kamu berpikir betapa damainya hidup ini jika kita berhenti menuntut kepemilikan atas orang lain?
Cik, kita berhenti berpikir, dia milikku, dan mulai berpikir, aku bersyukur dia memilih hadir. Jika kita berhenti mencengkeram dan mulai menerima, itulah akar dari ketenangan. Bukan dari siapa yang tetap tinggal, tapi dari bagaimana kita belajar menerima siapapun yang datang dan siapapun yang pergi. Dalam hidup, orang akan datang dan pergi silih berganti. Beberapa meninggalkan luka, beberapa meninggalkan pelajaran, dan beberapa meninggalkan keduanya. Tapi kamu akan tetap baik-baik saja. Selama kamu tidak menggantungkan kebahagiaanmu pada keberadaan orang lain. Selama kamu sadar bahwa satu-satunya yang bisa kamu kendalikan adalah pikiranmu sendiri. Kita tidak bisa memiliki orang lain, tapi kita bisa memilih untuk hadir sepenuhnya saat mereka ada. Dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar memiliki. Karena pada akhirnya, yang datang akan pergi. Yang menetap bisa berubah. Yang kita sebut milikku bisa berpindah dalam sekejap. Dan saat itu terjadi, jangan katakan hidup tidak adil. Hidup tidak pernah menjanjikan keabadian. Ia hanya menawarkan momen-momen untuk kita alami, maknai, dan lepaskan. Jadi, mulai sekarang, alih-alih bertanya, kenapa dia tidak tetap tinggal? Cobalah bertanya, apa yang telah aku pelajari dari kehadirannya? Arahkan pikiranmu. Temukan ketenanganmu. Kehadiran bukanlah jaminan kepemilikan. Dan justru karena itu, kehadiran menjadi lebih bermakna. Pernahkah kamu bertanya, kenapa kita dipertemukan dengan seseorang hanya untuk berpisah di akhirnya? Kenapa ada orang yang hadir begitu singkat dalam hidup kita, tapi meninggalkan kesan yang begitu dalam? Sementara yang tinggal bertahun-tahun, kadang justru tak menyentuh hati kita sama sekali. Banyak orang datang, dan kita terlalu cepat mengira, ini dia orangnya. Kita langsung menaruh harapan, menuliskan masa depan, merangkai impian seolah semua akan berjalan sesuai keinginan kita. Tapi hidup selalu punya cara untuk mengingatkan bahwa pertemuan bukan selalu soal memiliki. Kadang, pertemuan hanyalah sarana, bukan untuk menetap, tapi untuk mengajarkan. Dan jika kita cukup tenang, cukup jujur, kita akan menyadari bahwa setiap orang yang datang dalam hidup kita membawa satu dari dua hal, berkah atau pelajaran. Dan seringkali, dua-duanya hadir bersamaan. Pertemuan bukan tentang siapa yang menjadi milik siapa, tapi tentang siapa yang menjadi cermin bagi siapa. Karena dalam diri orang lain, kita seringkali melihat bayangan diri sendiri, melihat luka lama yang belum sembuh, melihat harapan yang terlalu tinggi, melihat ilusi yang kita pelihara diam-diam. Kita bertemu seseorang, lalu ia pergi, dan mungkin yang ia tinggalkan bukan kenangan manis, tapi kesadaran bahwa kita terlalu menggantungkan kebahagiaan pada orang lain. Atau mungkin kita dipertemukan dengan seseorang yang membuat kita merasa cukup, lalu ia hilang. Agar kita belajar bahwa cukup itu bukan berasal dari luar, tapi dari dalam. Itulah fungsi pertemuan. Ia tidak selalu dimaksudkan untuk menetap, tapi untuk membuka mata kita akan sesuatu yang belum kita sadari. Ada orang yang datang membawa kasih, agar kita tahu bagaimana rasanya dicintai tanpa syarat. Ada pula yang datang membawa luka, agar kita tahu betapa pentingnya mencintai diri sendiri. Dan saat semua sudah selesai, mereka pun pergi, karena fungsinya telah selesai, karena pelajarannya telah tersampaikan. Kita terlalu sering mengeluh, kenapa dia datang kalau akhirnya pergi juga? Tapi jarang sekali kita bertanya, untuk apa dia datang? Apa yang aku pelajari setelah dia hadir dalam hidupku? Dalam ajaran Stoik, tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua hal yang menyenangkan ataupun menyakitkan adalah bagian dari proses pembentukan diri. Hidup bukan soal menghindari rasa sakit, tapi soal tumbuh dan belajar melalui rasa sakit itu. Kita tidak selalu bisa memilih siapa yang datang dalam hidup kita, tapi kita bisa memilih bagaimana menyikapi kehadirannya. Apakah kita menggenggamnya, lalu menderita saat ia pergi? Ataukah kita menyambutnya, menghargai keberadaannya, dan melepaskannya saat waktu memintanya kembali? Seringkali, orang yang hanya hadir sebentar justru mengubah hidup kita untuk selamanya. Kata-kata sederhana yang diucapkan dalam percakapan singkat bisa menjadi bekal untuk menjalani hidup bertahan-tahan ke depan. Sebaliknya, jika kita terlalu sibuk ingin memiliki, kita kehilangan pelajaran yang tersembunyi di balik kehadirannya. Karena yang kita kejar hanya keabadian hubungan, bukan makna dari pertemuan. Bayangkan, jika kita bisa melihat setiap orang yang datang sebagai guru yang menyamar, bukan untuk mengajar di kelas, tapi untuk menyentuh hati kita melalui cara-cara yang kadang tak kita pahami sampai mereka benar-benar pergi. Orang yang membuatmu kecewa, mengajarkan batas. Orang yang membuatmu merasa cukup, mengajarkan nilai syukur. Orang yang tidak bisa kau miliki, mengajarkan arti menerima.
Dan itulah hidup. Bukan soal menahan semuanya agar tetap tinggal, tapi soal menyambut, belajar, lalu melepaskan. Dengan kesadaran bahwa semua itu memang seharusnya begitu. Jika kita hidup dengan kesadaran seperti itu, kita berhenti mempersoalkan kepergian. Karena kita tahu, selama kita belajar, tidak ada yang benar-benar hilang. Jadi mulai hari ini, jika ada seseorang yang datang ke dalam hidupmu, berpikir, bagaimana agar dia tetap tinggal, tapi mulailah bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari kehadirannya? Dengan begitu, kamu tidak akan lagi menjadi tawanan rasa kehilangan. Kamu menjadi murid dari setiap pertemuan, dan hidupmu akan dipenuhi oleh makna. Bukan sekadar oleh keinginan untuk memiliki. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Pertemuan bukan tentang kepemilikan, tapi tentang pembelajaran. Dan kamu terus belajar. Kamu tidak pernah benar-benar kehilangan. Melepaskan. Satu kata yang terdengar sederhana, tapi seringkali jadi beban paling berat dalam perjalanan hidup kita. Karena apa yang harus dilepaskan, biasanya adalah sesuatu yang dulu begitu kita perjuangkan. Seseorang yang pernah kita sebut, rumah, hubungan yang pernah kita yakini, akan bertahan selamanya. Kenangan yang tak ingin kita buang. Dan disinilah pergulatannya dimulai. Kita tahu, sesuatu sudah tak lagi bisa dipertahankan. Kita sadar, ia sudah tidak sama lagi. Tapi hati kita masih menggenggam, masih berharap, masih menolak kenyataan. Kita bertahan bukan karena masih bahagia, tapi karena takut. Takut sepi, takut kehilangan makna, takut menerima bahwa semuanya benar-benar selesai. Padahal, menurut pandangan Stoik, melepaskan bukanlah kekalahan. Melepaskan adalah bentuk tertinggi dari kesadaran bahwa kita tidak bisa mengendalikan segalanya, bahwa tidak semua hal harus dipertahankan hanya karena pernah membahagiakan, bahwa yang sejati bukan yang bertahan selamanya, tapi yang hadir dengan tulus dan meninggalkan jejak pertumbuhan. Kita terlalu sering menyamakan cinta dengan kepemilikan, padahal mencintai sejati bukan tentang menggenggam, tapi tentang membebaskan. Bukan soal membuat seseorang tetap tinggal, tapi merelakannya jika memang sudah waktunya pergi. Dan untuk bisa melepaskan dengan kesadaran, kita harus mengubah cara pandang kita tentang kehilangan. Kita tidak kehilangan seseorang, kita tidak kehilangan cerita. Kita hanya menyelesaikan bab yang memang sudah waktunya ditutup. Bayangkan, hidup seperti sebuah buku. Setiap orang, setiap pengalaman, adalah satu bab di dalamnya. Dan sebagaimana semua buku yang baik, ada bab yang harus diakhiri, agar bab berikutnya bisa dimulai. Tapi kalau kamu terus membaca satu bab yang sama berulang kali, kamu tak akan pernah tahu seperti apa kelanjutan ceritanya. Dan hidup pun akan mandek di tempat yang itu-itu saja. Melepaskan berarti berani menutup halaman dengan tenang, dengan rasa cukup, dengan kesadaran bahwa tidak semua yang berakhir berarti sia-sia. Seringkali kita menangisi kepergian seseorang, bukan karena mereka begitu berharga, tapi karena kita merasa hampa tanpa mereka. Kita merasa kehilangan bagian dari diri kita. Padahal, tidak ada seorang pun yang bisa menjadi sumber utama kebahagiaanmu selain dirimu sendiri. Ketika kamu belajar melepaskan, kamu sedang belajar mengembalikan kendali ke dalam dirimu. Kamu tidak lagi membiarkan orang lain menjadi penentu, tenang tidaknya pikiranmu. Kamu tidak lagi tergantung pada kehadiran mereka untuk merasa utuh. Dan inilah bentuk ketenangan yang diajarkan Stoikisme. Melepaskan bukan berarti berhenti peduli, bukan berarti pura-pura tidak pernah ada rasa, bukan berarti menolak kenangan. Justru sebaliknya, melepaskan dengan kesadaran berarti mengakui semua yang pernah ada, menyimpannya dalam hati, tanpa lagi membiarkannya membelenggu langkahmu ke depan. Kamu tidak melupakan, kamu hanya tidak lagi bergantung. Dan pada akhirnya, kamu akan sadar, yang paling sulit bukan melepaskan orang lain, tapi melepaskan versi diri kita yang masih ingin menggenggam, melepaskan ego, melepaskan ilusi, melepaskan seharusnya. Kamu akan mulai berdamai bahwa tidak semua hal harus seperti yang kamu inginkan, bahwa tidak semua orang harus tinggal, bahwa beberapa hal memang hadir hanya untuk mengajarkan, lalu selesai. Dan kamu akan mulai menerima bahwa tak ada yang benar-benar hilang, karena setiap orang yang datang membawa pelajaran, dan setiap perpisahan adalah undangan untuk tumbuh lebih dewasa. Jadi, jangan takut melepaskan, karena yang sejati tidak akan pernah benar-benar pergi. Ia akan tetap tinggal, bukan di genggaman tanganmu, tapi dalam ketenangan pikiranmu. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Melepaskan bukan tentang menyerah, tapi tentang menyadari bahwa yang kita jaga
belum tentu ditakdirkan untuk bertahan, dan yang kita relakan belum tentu benar-benar hilang. Hidup bukan tentang menggenggam segalanya, tapi tentang tahu kapan harus menggenggam dan kapan harus melepaskan. Dengan kesadaran penuh dan hati yang utuh, kita seringkali tidak terluka karena apa yang benar-benar terjadi, melainkan karena apa yang kita harapkan terjadi, tapi tidak menjadi nyata. Itulah harapan diam-diam yang kita pelihara dalam pikiran, kita yakini dalam hati, dan kita anggap sebagai sesuatu yang seharusnya terjadi. Kita menciptakan gambaran tentang seseorang, tentang masa depan, tentang hubungan, tentang hidup itu sendiri. Dan saat kenyataan tidak berjalan sesuai dengan gambaran itu, kita merasa kecewa, terluka, bahkan marah. Padahal kalau kita tarik lebih dalam, luka itu bukan berasal dari dunia luar, tapi dari benturan antara realita dan ekspektasi yang kita bangun sendiri. Ekspektasi adalah pisau bermata dua. Ia bisa memberi semangat, tapi juga bisa menghancurkan. Karena saat kita terlalu berharap, kita berhenti menerima. Kita tak lagi melihat sesuatu apa adanya. Kita hanya melihat apa yang kita inginkan. Dan itulah sumber derita. Kita berharap orang yang kita cintai akan selalu mengerti perasaan kita. Lalu kecewa saat mereka tak bisa membaca pikiran kita. Kita berharap hidup akan berjalan mulus kalau kita sudah berusaha keras, lalu patah saat kenyataan tak memberikan hasil yang sesuai. Kita berharap hubungan akan bertahan selamanya, lalu hancur ketika yang kita jaga justru memilih untuk pergi. Tapi pertanyaannya, apakah salah kenyataan? Atau ekspektasi kita yang tidak realistis? Dalam filsafat Stoik, ada satu prinsip penting. Fokus hanya pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Dan kenyataan adalah sesuatu yang di luar kendali kita. Tapi ekspektasi, kita yang bangun. Itulah kenapa Stoikisme mengajarkan kita untuk waspada terhadap harapan yang berlebihan. Bukan agar kita menjadi orang yang pesimis, tapi agar kita bisa hidup dengan lebih sadar. Agar kita bisa menikmati apa yang terjadi, bukan terobsesi dengan apa yang seharusnya terjadi. Kita terlalu sering hidup dalam seharusnya. Padahal, seharusnya adalah racun. Ia memenjarakan kita dalam dunia imajinasi. Ia membuat kita menolak kenyataan. Ia membuat kita berkata, seharusnya dia tidak bersikap seperti itu. Seharusnya aku sudah sampai di titik ini sekarang. Hidupku tidak begini. Dan saat seharusnya itu terus diulang, yang lahir bukan lagi ketenangan, melainkan penderitaan. Kita tersesat dalam asumsi. Kita terjebak dalam kecewa. Kita jadi sulit menikmati momen karena terus membandingkan dengan apa yang tidak terjadi. Padahal, hidup tidak pernah berjanji untuk berjalan sesuai harapan kita. Orang lain tidak pernah berjanji untuk selalu ada. Cinta tidak pernah berjanji untuk tak berubah. Bahkan tubuh kita pun tak berjanji untuk selalu sehat. Semua itu adalah anugerah, bukan jaminan. Dan ketika kita mulai bisa melihat semuanya sebagai anugerah, bukan sebagai hak yang harus dipenuhi, kita mulai bisa merasa lebih damai. Kita tidak lagi menentai, tapi belajar menerima. Kita tidak lagi kecewa karena hal tak berjalan sesuai harapan. Karena kita tahu, tidak ada yang wajib sesuai dengan keinginan kita. Itulah seni melepaskan ekspektasi. Dan bukan berarti kita tidak boleh punya harapan. Tentu saja boleh. Tapi harapan itu harus disertai dengan kesiapan untuk menerima segala kemungkinan. Dengan pikiran terbuka, dengan hati yang fleksibel, dan dengan kesadaran bahwa segala hal bisa berjalan di luar rencana. Bayangkan kamu menanam pohon, kamu siram, kamu rawat, kamu beri pupuk terbaik. Tapi cuaca tidak bisa kau kendalikan. Hama bisa datang tiba-tiba, bahkan tanah pun bisa berubah. Apakah itu membuat usahamu sia-sia? Tidak, tapi itu menunjukkan bahwa hasil akhir bukan di tanganmu sepenuhnya. Yang bisa kamu lakukan hanya satu, melakukan yang terbaik dan menerima hasilnya. Apapun itu, begitu pula dengan hidup. Kita bisa mencintai seseorang sepenuh hati, tapi tidak bisa memastikan mereka akan tetap tinggal. Kita bisa berusaha sekeras mungkin, tapi tidak bisa menjamin hasilnya akan sesuai dengan keinginan kita. Dan di titik inilah, kita belajar menerima, bukan menyerah. Kita belajar legowo, bukan pasrah. Kita belajar tenang, bukan acuh. Karena ketika ekspektasi dilepas, kita memberi ruang bagi kenyataan untuk hadir sepenuhnya. Kita mulai melihat dunia sebagaimana adanya, bukan sebagaimana kita ingin ia tampil. Dan di sanalah letak ketenangan yang sejati. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Kebahagiaan bukan soal dunia yang berjalan sesuai keinginanmu, tapi tentang bagaimana kamu mampu hidup selaras dengan apa adanya. Ekspektasi adalah sumber derita, dan melepaskannya
adalah langkah pertama menuju damai. Ada kalimat sederhana yang bisa mengubah cara kita memandang hidup. Apa yang datang, biarlah datang. Apa yang pergi, biarlah pergi. Kedengarannya pasrah. Tapi sebenarnya, kalimat itu adalah bentuk tertinggi dari kedewasaan. Bukan menyerah, tapi bentuk kesadaran bahwa hidup tak pernah bisa kita atur sepenuhnya. Coba lihat kembali hidupmu. Berapa banyak hal yang datang tiba-tiba. Tanpa kau rencanakan, orang yang tak kau duga masuk ke hidupmu begitu saja. Kesempatan yang muncul entah dari mana. Pertemuan yang tak disengaja, tapi mengubah jalan hidupmu. Begitu pula sebaliknya. Banyak hal yang kau pikir akan tetap tinggal. Ternyata, pergi juga. Orang yang kau pikir akan selalu ada, pergi tanpa pamit. Impian yang kau kejar mati mission, justru menjauh semakin tak tergapai. Dan dari semua itu, apa yang benar-benar bisa kamu kendalikan? Nyaris tidak ada. Karena hidup bukan soal mengatur datang dan perginya sesuatu, tapi soal bagaimana kita bersikap saat semuanya terjadi. Dalam stoikisme, ini adalah inti dari ketenangan. Menerima apa yang datang dengan lapang dada, dan merelakan apa yang pergi tanpa kehilangan arah. Kita terlalu sering melawan arus, menolak kedatangan hal-hal baru, karena takut kecewa, menahan yang sudah ingin pergi karena tak rela. Padahal, semakin kita melawan, semakin kita lelah, semakin kita menolak kenyataan, semakin besar penderitaan. Coba renungkan ini. Mungkin seseorang datang ke hidupmu bukan untuk bertahan, tapi untuk membawakan pesan. Mungkin rasa sakit yang hadir bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membentukmu. Dan mungkin kehilangan yang terjadi bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari pertumbuhan yang lebih dalam. Tapi semua itu hanya bisa kamu pahami kalau kamu cukup tenang untuk menerima. Kalau kamu berhenti bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Dan mulai bertanya, apa yang bisa kupelajari dari ini? Apa yang datang, biarlah datang. Sambutlah dengan kesadaran. Jangan terlalu cepat berharap, jangan juga langsung menolak. Karena tak semua hal yang awalnya terasa asing, buruk, atau menyakitkan akan berakhir buruk. Banyak hal dalam hidup yang baru terlihat indah setelah waktu berlalu. Begitu juga dengan apa yang pergi, biarlah pergi. Jangan kejar yang memang sudah tak ingin tinggal. Jangan tahan yang tak lagi selaras. Jangan memohon agar sesuatu bertahan hanya karena kamu takut kehilangan. Karena kalau sesuatu memang ditakdirkan untukmu, ia akan menetap tanpa kamu harus memaksa. Dan kalau memang tidak ditakdirkan, sekuat apapun kamu mempertahankannya, ia tetap akan menjauh. Menerima bukan berarti tak peduli. Bukan berarti berhenti mencintai, tapi berarti kita menyadari bahwa cinta sejati bukan tentang menggenggam erat, melainkan tentang memberi ruang. Kita mencintai seseorang tapi kita tahu mereka bukan milik kita. Kita punya impian, tapi kita tahu hasil akhirnya bukan sepenuhnya dalam kendali kita. Kita punya rencana, tapi kita juga tahu hidup bisa saja membawa arah lain. Dan semua itu tidak membuat kita putus asa, karena kita tidak lagi menggantungkan hidup pada hasil. Kita hanya menjalani dengan niat yang jernih dan hati yang lapang. Bayangkan hidup seperti aliran sungai. Ada arus yang deras, ada batu yang menghalangi, ada liku-liku yang tak terduga. Tugas kita bukan mengendalikan arah airnya, tapi belajar mengalir bersama arus itu, tanpa tenggelam dalam kecewa. Begitu pula hidup. Apapun yang datang, nikmati. Apapun yang pergi, relakan. Dan di tengah itu semua, tetap jaga kendali atas pikiranmu sendiri. Inilah latihan batin yang paling dalam. Belajar tidak terikat. Tidak terikat pada hasil, tidak terikat pada orang, tidak terikat pada ekspektasi. Ketika kamu bisa melepaskan keterikatan itu, kamu akan merasa lebih ringan, lebih damai, lebih siap menghadapi apapun yang akan datang dan pergi. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, karena pada akhirnya hidup bukan tentang mempertahankan semua hal, tapi tentang merangkul apa yang hadir dan merelakan apa yang berlalu. Dengan hati yang tidak lagi takut dan pikiran yang tidak lagi menolak. Kenangan, kata yang sederhana, tapi punya kuasa besar. Ia bisa membuat kita tersenyum, tapi juga bisa menenggelamkan kita dalam duka yang dalam. Ia bisa menjadi sumber kihang atau menjadi penjara yang tak terlihat. Kita semua punya kenangan tentang seseorang yang pernah dekat, tentang momen yang pernah membahagiakan, tentang percakapan yang terasa hangat, pelukan yang menenangkan, dan tawa yang sekarang hanya tinggal gema di kepala. Dan seringkali kita terjebak di sana. Kita hidup di hari ini, tapi pikiran kita masih berjalan menyusuri lorong-lorong masa. Lalu kita bangun setiap pagi
Tapi hati kita masih berbaring di masa-masa, ketika semuanya terasa lebih indah. Kita menjalani hidup, tapi diam-diam berharap seandainya waktu bisa diputar kembali. Kita menolak kenyataan. Karena masa lalu terasa lebih aman, lebih akrab, lebih kita pahami. Tapi, disitulah letak masalahnya. Kita bukan cuma mengingat, kita diam-diam tinggal di dalam kenangan. Don't it yang menyiksa kita. Dalam pandangan Stoik, kenangan bukan untuk ditinggali. Ia bukan tempat kita menetap, tapi tempat kita belajar dan bersyukur karena pernah mengalami. Karena seindah apapun masa lalu, ia tak akan pernah kembali. Dan sekuat apapun kita berpegangan, ia akan tetap menjadi bagian yang selesai dari perjalanan. Kita tidak dilukai oleh masa lalu. Kita dilukai oleh keterikatan kita pada masa lalu. Karena kita ingin semuanya tetap seperti dulu. Kita tidak siap menerima bahwa hari ini sudah berbeda. Tapi justru disinilah kekuatan pikiran yang terlatih itu diuji. Bisakah kita menatap masa lalu dengan mata yang jernih, tanpa ingin memilikinya kembali, tanpa berusaha menariknya ke masa kini, tanpa menjadikannya patokan kebahagiaan hari ini? Karena jika tidak, kita akan terjebak dalam nostalgia. Nostalgia yang perlahan berubah menjadi beban. Yang membuat kita membandingkan setiap hal di hari ini dengan dulu. Yang membuat kita sulit mencintai hidup yang sekarang. Karena hati kita masih tersangkut pada cerita yang sudah usai. Kenangan, dalam bentuk terbaiknya, adalah sesuatu yang disyukuri. Bukan diratapi. Bukan dijadikan alasan untuk menghindar dari kenyataan. Tapi seperti buku lama yang penuh pelajaran. Bisa dibuka sesekali, tapi tak perlu dibaca terus-menerus sampai lupa menjalani hidup yang sedang berlangsung. Kita bisa berkata, terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah menjadi bagian dari kisahku, tanpa perlu menambahkan, aku ingin semuanya kembali seperti dulu. Karena kenyataan tidak akan pernah kembali ke titik yang sama. Dan itu bukan hal yang buruk. Itu hanya kehidupan yang terus bergerak, yang tak menunggu siapapun, yang mengajak kita tumbuh. Meski seringkali dengan luka, maka alih-alih menjadikan kenangan sebagai tempat berlindung, jadikan ia sebagai bahan bakar untuk melangkah, sebagai pengingat bahwa kamu pernah tertawa, kamu pernah mencintai, kamu pernah menjalani hari-hari yang begitu berarti. Dan kalau itu pernah terjadi, bukan tidak mungkin itu akan datang lagi, dengan bentuk dan cara yang berbeda. Tapi hanya jika kamu benar-benar hadir di hari ini. Karena hari ini adalah satu-satunya waktu yang kamu miliki. Bukan kemarin, bukan nanti, hanya sekarang. Dan jika kamu terus menatap ke belakang, kamu akan kehilangan semua yang bisa kamu bangun hari ini. Kamu akan melewatkan orang-orang baru yang tulus, momen-momen baru yang bisa jadi jauh lebih indah, dan versi dirimu yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jadi, jangan tinggali kenangan, jangan berkemah di masa lalu. Tapi, berterima kasihlah. Karena masa lalu itu pernah kamu alami. Dan karena tanpa masa lalu itu, kamu bukan kamu yang sekarang. Arahkan pikiranmu. Temukan ketenanganmu. Kenangan adalah bagian dari perjalanan. Bukan tempat untuk menetap. Melainkan sesuatu untuk disyukuri. Agar kita bisa melangkah ke depan dengan hati yang ringan dan pikiran yang jernih. Perpisahan, satu kata yang membawa banyak rasa. Bisa jadi pahit, bisa membuat dada sesak, bisa membuat dunia yang semula terang mendadak jadi suram. Tapi, perpisahan juga bisa menjadi titik balik. Titik di mana kita tidak lagi sama. Titik di mana kita mulai menjadi lebih bijak. Tidak ada yang suka perpisahan. Manusia cenderung melekat. Ketika sesuatu hadir dan memberi rasa nyaman, kita ingin itu bertahan. Ketika seseorang datang dan membawa kehangatan, kita ingin ia tinggal. Namun kenyataan berkata lain. Apa yang datang, bisa pergi. Apa yang hangat, bisa menjadi dingin. Apa yang terasa abadi, bisa saja hanya sementara. Dan di sanalah ujian sebenarnya dimulai. Bagaimana kita bersikap setelah sesuatu yang kita anggap penting tidak lagi menjadi bagian dari hidup kita. Bagi sebagian orang, perpisahan melahirkan kemarahan. Mereka merasa dikhianati, ditinggalkan, atau tak dihargai. Bagi yang lain, perpisahan melahirkan luka yang diam-diam ditanggung sendiri. Mereka menyesal, menyalahkan diri, atau bahkan menyalahkan hidup itu sendiri. Tapi ada satu pilihan lain. Pilihan yang tenang, tapi tidak pasif. Pilihan yang tidak emosional, tapi penuh kesadaran. Yaitu, belajar dari perpisahan. Menjadi lebih bijak karenanya. Dalam filsafat Stoik segala sesuatu, termasuk rasa sakit, adalah bahan pelatihan. Termasuk kehilangan, termasuk perpisahan. Karena hidup bukan soal bagaimana menghindari luka, tapi bagaimana memaknai luka. Itu
Apa gunanya mengalami banyak hal jika kita tidak menjadi lebih dalam? Apa artinya perasaan yang besar jika akhirnya hanya menghasilkan dendam? Kita bisa memilih. Kita bisa membiarkan perpisahan menghancurkan kita atau menjadikannya pijakan untuk naik satu tangga lebih tinggi dalam pemahaman. Tanyakan ini pada dirimu, apa yang bisa aku pelajari dari perpisahan ini? Bagaimana aku bisa menjadi versi diriku yang lebih kuat setelah ini? Bagian mana dari diriku yang selama ini butuh dibenahi dan baru kusadari setelah ia pergi? Bisa jadi, perpisahan itu mengajarkan kita tentang batas, tentang mencintai tanpa kehilangan diri sendiri, tentang memberi tanpa harus kehilangan arah, tentang pentingnya komunikasi, kejujuran, dan kepekaan. Bisa jadi, perpisahan itu menunjukkan pada kita bahwa kita terlalu bergantung, bahwa selama ini kita menjadikan orang lain sebagai pusat hidup kita, sampai lupa membangun pondasi yang kokoh dalam diri sendiri. Dan bisa jadi juga, perpisahan itu datang karena memang ada bagian dari hidup yang sudah waktunya berubah, sudah waktunya tumbuh, sudah waktunya naik ke babak baru, yang hanya bisa dijalani ketika kita benar-benar sendiri. Seringkali, kita tidak akan pernah tahu kekuatan kita, sampai kita kehilangan seseorang yang dulu kita anggap sebagai penyangga. Kita tidak pernah tahu kebijaksanaan yang tersembunyi sampai kita dipaksa berdialog dengan rasa sakit. Perpisahan membuka ruang, bukan hanya ruang kosong karena kepergian seseorang, tapi ruang untuk mengenal diri sendiri lebih dalam, ruang untuk melihat hidup dari sudut yang berbeda, ruang untuk menciptakan makna baru. Dan disitulah proses menjadi bijak dimulai. Ketika kita tak lagi sibuk mencari siapa yang salah, tapi mulai melihat ke dalam dan bertanya, apa yang membuatku selama ini buta? Pelajaran apa yang selama ini aku abaikan? Kebodohan mana yang akhirnya harus aku akui? Kebijaksanaan tidak datang dari membaca banyak buku atau mendengarkan banyak nasihat. Ia lahir dari pengalaman yang benar-benar kita resapi. Ia tumbuh dari rasa sakit yang tidak kita tolak, tapi kita ajak bicara. Luka yang dihindari hanya akan menjadi trauma. Tapi luka yang dihadapi dengan tenang bisa menjadi jalan menuju ketenangan. Dan tenang di sini bukan berarti tidak merasa sakit, bukan berarti kehilangan rasa, tapi tenang. Karena kita tahu, perpisahan ini, seberat apapun, bukan akhir dari segalanya. Justru bisa jadi awal dari kedewasaan baru yang belum pernah kita miliki. Jadi, bila hari ini kamu sedang menghadapi perpisahan, berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam. Jangan buru-buru memaksa semuanya baik-baik saja. Tapi juga jangan larut dalam drama tanpa ujung. Biarkan rasa sakit itu ada, tapi jangan beri dia kendali atas hidupmu. Arahkan pikiranmu perlahan dengan sadar menuju pemahaman bahwa kamu sekarang sedang tumbuh. Dan pertumbuhan seringkali disamarkan dalam bentuk kehilangan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena setiap perpisahan, sekecil apapun, selalu membawa pelajaran. Dan pelajaran yang benar-benar kita pahami akan membuat kita jadi lebih bijak, lebih kuat, dan lebih damai dari sebelumnya. Kita hidup dalam dunia yang bising. Setiap hari, kita dikelilingi suara. Suara dari luar, dan suara dari dalam. Ada notifikasi yang terus berbunyi. Ada tuntutan yang terus bertambah. Ada harapan orang lain yang tak pernah habis. Dan ada keinginan kita sendiri, yang juga sering tidak realistis. Dan di tengah itu semua, kita mencari ketenangan. Kita berharap ada seseorang yang datang, menenangkan kita saat hidup terasa kacau. Kita berharap pasangan kita bisa mengerti isi hati tanpa harus dijelaskan. Kita berharap orang-orang di sekitar bisa memberi dukungan yang pas, kata-kata yang tepat, waktu yang cukup, dan sikap yang sesuai. Tapi harapan-harapan itu sebagian besar akan mengecewakan, karena sebaik apapun orang lain, mereka tetap manusia, dan manusia punya keterbatasan. Kita seringkali lupa bahwa sumber utama ketenangan bukan berada di luar, melainkan di dalam diri kita sendiri. Stoikisme mengajarkan satu prinsip penting. Kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan. Terima apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Dan salah satu yang tidak bisa kita kendalikan adalah sikap orang lain terhadap kita. Respon mereka, perhatian mereka, pemahaman mereka, itu semua di luar kuasa kita. Jika ketenanganmu bergantung pada sikap orang lain, maka hidupmu akan selalu tidak stabil. Karena kamu menyerahkan kendali emosimu kepada sesuatu yang tidak bisa kamu atur. Bayangkan, kamu bangun pagi dengan mood yang baik, tapi satu pesan singkat yang tak dibalas bisa membuatmu gelisah. Satu komentar negatif bisa hancur. Satu tindakan yang tidak sesuai harapan langsung mengguncang seluruh harimu. Apakah itu cara hidup yang sehat? Kita butuh sadar
Ketenangan sejati datang saat kita berhenti menaruh pusat kehidupan di luar diri. Ketenangan datang saat kita mampu duduk sendiri dalam diam dan tidak merasa kosong. Ketenangan datang saat kita bisa menerima diri dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Bukan berarti kita menutup diri dari orang lain. Bukan berarti kita tidak membutuhkan siapapun. Manusia tetap makhluk sosial. Tapi kita tidak menjadikan orang lain sebagai sumber utama kestabilan batin. Orang lain bisa datang dan pergi. Mereka bisa mengerti hari ini dan tidak besok. Mereka bisa mendukung hari ini dan mengecewakan lusa. Tapi diri kita sendiri selalu bersama kita. Dan disitulah tempat terbaik untuk menanamkan ketenangan. Kita perlu belajar duduk dengan pikiran kita sendiri, mendengar suara hati kita tanpa terganggu oleh opini luar, menemukan jawaban bukan dari validasi, tapi dari pemahaman. Ketenangan bukan hasil dari dunia yang tenang, tapi hasil dari pikiran yang jernih, yang bisa tetap tenang, meskipun dunia sedang ribut. Kita bisa mengembangkan itu, pelan-pelan, dengan melatih diri untuk tidak reaktif, dengan belajar menerima kenyataan, bukan terus menolaknya, dengan menyadari bahwa rasa kecewa, sakit hati, dan amarah seringkali berasal dari ekspektasi kita sendiri yang tidak realistis. Dan ketika kita mulai memahami itu, kita akan tahu bahwa tidak ada orang yang punya tanggung jawab untuk membuat kita bahagia. Tidak ada orang yang wajib memahami semua luka kita. Tidak ada orang yang bisa jadi tempat kita bergantung sepenuhnya. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka punya hidupnya sendiri. Dan kita punya tanggung jawab terhadap batin kita sendiri. Ketenangan bukan sesuatu yang harus dicari keluar. Ia bukan hadiah yang datang dari perlakuan orang lain. Ia adalah kemampuan untuk berdiri kokoh di tengah kekacauan. Kemampuan untuk berkata, aku memilih untuk tetap tenang, meskipun keadaan tidak ideal. Aku memilih untuk menjaga batinku, meskipun orang lain tidak bisa mendukungku. Itulah kekuatan sejati. Bukan kekuatan untuk mengendalikan dunia, tapi kekuatan untuk tidak dihancurkan oleh dunia. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, karena selama kamu terus mencari damai dari luar, kamu akan kelelahan. Tapi saat kamu menyadari bahwa damai itu tumbuh dari dalam, kamu akan tahu bahwa tenang bukan sesuatu yang dicari, tapi sesuatu yang dibangun dari dalam dirimu sendiri. Akhirnya kita sampai di ujung perenungan ini, tentang kehadiran dan kepergian, tentang harapan dan kenyataan, tentang keterikatan dan keikhlasan. Banyak dari kita terlalu sibuk bertanya, kenapa dia pergi? Kenapa harus berakhir seperti ini? Tapi jarang yang berhenti dan bertanya, apa yang telah aku pelajari dari kehadirannya? Apa yang telah berubah dalam diriku karena pertemuan itu? Kita seringkali mengira bahwa seseorang datang untuk mengisi kekosongan. Padahal bisa jadi ia datang untuk menyadarkan bahwa ada ruang dalam diri kita yang belum pernah disentuh, belum pernah dipahami, belum pernah dihadapi. Lalu setelah semua itu tersentuh dan terbuka, ia pun pergi. Bukan karena ia jahat, bukan karena hidup tidak adil, tapi karena tugasnya telah selesai. Dia datang bukan untuk dimiliki, dia datang untuk mengajarkan. Dan setelah pelajaran itu ditanamkan ke dalam jiwa kita, kita harus melanjutkan perjalanan dengan lebih tenang, dengan lebih bijak, dengan hati yang tidak lagi bergantung, tapi bertumbuh. Hidup memang tidak selalu menghadirkan apa yang kita inginkan, tapi ia selalu menghadirkan apa yang kita butuhkan, meskipun seringkali dalam bentuk yang menyakitkan. Kini, saat semuanya sudah lewat, kita tidak perlu lagi berpegangan pada masa lalu. Kita cukup membawa pelajarannya dan melepaskan sisanya, karena ketenangan bukan terletak pada siapa yang datang atau pergi, tapi pada bagaimana kita memilih untuk merespons setiap peristiwa. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan penyesalan, tapi dengan pemahaman bahwa semua yang datang dalam hidup kita, yang manis ataupun yang pahit, datang untuk satu alasan, agar kita tumbuh. Jadi, bila hari ini kamu masih menyimpan tanya dalam hati, masih menggenggam perih dari perpisahan yang belum sempat kamu mengerti, ingatlah ini, dia datang untuk mengajarkan, bukan untuk dimiliki selamanya. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, karena hidup bukan tentang siapa yang bertahan, tapi tentang siapa yang meninggalkan bekas dalam bentuk pelajaran, dan kamu adalah hasil dari semua itu. Lebih kuat, lebih bijak, dan suatu hari nanti, lebih